Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan mahasiswa pada mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Dan ini adalah materi pertama pada minggu pertama perkuliahan kita. Kita akan diskusi mengenai mengapa etika penting. Dan simak penjelasan saya pada bagian-bagian berikutnya. 3 hal yang akan kita diskusikan dari bab 1 buku kita dengan inisial BS tahun 2018. Silakan nanti di-download dan dibaca. Yang pertama, menjadi profesional yang berintegritas. Itu poin pertama yang akan kita bahas. Kemudian kita ingin juga membahas balancing atau menyeimbangkan etika dan profitabilitas, serta yang terakhir kita akan membahas apakah etika itu single standard atau multiple standard. Apakah etika itu hanya cukup satu standar atau banyak standar etis yang harus kita jadikan acuan. Nah, pada bagian pertama menjadi seorang profesional yang berintegritas, kita akan belajar beberapa hal dan setelah kita menyelesaikan bagian pertama, Anda diharapkan bisa menjelaskan peran etika di dalam lingkungan bisnis, kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan profesional yang berintegritas, dan yang ketiga, Anda diharapkan bisa membedakan antara etika, tanggung jawab etis atau tanggung jawab etik dengan tanggung jawab hukum. Dua-duanya mirip tapi sebenarnya berbeda. Dan yang keempat, Anda diharapkan bisa menjelaskan 3 pendekatan untuk mengevaluasi keputusan etika. Jadi cara mengambil keputusan etika ada 3 pendekatan, nanti kita akan diskusikan. Nah, isu yang saat ini kita hadapi teman-teman semua, bisa dilihat ada banyak sekali kasus ya. Misalkan gara-gara laporan keuangan deretan KAP ini malah kena sanksi OJK, Mitra Ernst Young didenda 13 miliar AS ya di Amerika, kemudian KAP kena sanksi, ada kasus Meikarta, ada obat nyamuk HIT yang ditarik dari peredaran karena menggunakan zat aktif yang berbahaya. Dan terakhir misalkan ada banyak sekali kasus seperti kasus Garuda, kemudian kasus asuransi taspen dan lain-lain yang melibatkan kecurangan. Nah, untuk pertama kita harus kenal dulu apa itu etika ya. Jadi etika itu merupakan standar perilaku yang standar perilaku yang kita akan menggunakan standar itu untuk membawa diri kita dalam pergaulan personal maupun profesional. Di kehidupan pribadi kita menggunakan etik untuk berinteraksi dengan keluarga, dengan kawan, dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dan dalam kehidupan profesional kita menggunakan etika sebagai panduan untuk berinteraksi dengan pelanggan, dengan klien, dengan kolega, dengan pekerja, dengan pemegang saham, yang maupun pihak-pihak lain yang mempengaruhi praktek bisnis kita. Jadi sebenarnya kata kunci dari etika adalah standar perilaku, standard of behavior, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan profesional. Nah,
menjadi profesional yang berintegritas, artinya Anda menjadi profesional, ya, seorang profesional yang memiliki kepedulian terhadap etika. Etika bisnis memandu perilaku perusahaan maupun profesional, dan memandu pula para pihak yang berkepentingan, yang secara hukum tentu berkepentingan, terutama pelanggan, kemudian pekerja, maupun lingkungan di sekeliling. Dan etika itu menghubungkan antar pemegang kepentingan. Seperti bisa Anda lihat pada gambar, kita bisa ilustrasikan perusahaan berada di tengah dan setiap pihak, ya, banyak sekali pihak yang punya kepentingan di sini. Nah, etika berusaha untuk menjadi standar perilaku yang mengikat semua pihak. Nah, ketika semua pihak berperilaku secara etis, ya, perusahaan berperilaku secara etis, ketika berinteraksi atau ketika melayani pelanggan maupun para pihak yang berkepentingan lain, itu dikenal dengan profesional yang berintegritas. Profesional menjaga profesionalisme pekerjaan, berintegritas berarti menjunjung, mematuhi, mengikuti standar etika yang berlaku. Nah, dengan berperilaku secara etis, perusahaan akan berada pada wilayah yang aman, wilayah yang tidak kontroversial, sehingga dikatakan di sini dengan menjalankan etika bisnis, minimal kita bisa tidur nyenyak di malam hari. Jadi tidak khawatir dengan gangguan dari gugatan ataupun gangguan dari pihak yang kita kecewakan. Nah, kita harus bisa membedakan antara kepatuhan terhadap hukum dengan kepatuhan terhadap etika. Keduanya berbeda, meskipun outputnya bisa sama. Outputnya bisa sopan, taat aturan gitu ya, baik. Tapi apakah itu mematuhi hukum atau mematuhi standar etika, itu berbeda. Berperilaku etis, dikatakan berperilaku etis itu harus melampaui hukum, ya, dan harus mematuhi hukum. Jadi hukum itu harus selesai dulu, baru kita berperilaku etis. Dengan kata lain, standar etika itu harus juga mempertimbangkan standar hukum. Misal nih, seorang penipu berbicara dengan cara yang manis, senyum, yang baik, tapi dia penipu. Dengan seorang yang jujur, berbicara dengan baik, sopan, manis. Nah, dua-duanya terlihat outputnya sama, tapi berbeda. Ya, jadi yang pertama secara hukum harus beres dulu bahwa yang berperilaku baik ini tidak sedang menipu. Baru kemudian ditambah dengan perilaku yang etis. Jadi kalau secara hukum sudah melanggar, lalu perusahaan berusaha baik, nah itu kontraproduktif gitu ya, itu berbeda. Jadi yang dimaksud di sini sesuatu perilaku etis itu harus di atas kepatuhan hukum, dengan arti kepatuhan hukumnya itu harus beres dulu, perilakunya harus mematuhi aturan hukum dulu, baru kemudian ditambah dengan perilaku mengikuti standar etika. Nah, perusahaan pada saat ini, kawan-kawan, harusnya
berfokus bukan hanya pada kepatuhan hukum, melainkan juga melampaui kepatuhan hukum dengan menjalankan bisnis secara lebih etis, secara lebih beretika kepada para pemegang kepentingan. Mematuhi hukum saja tidak cukup, karena hukum hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, bersifat mendasar terkait hak dan kewajiban. Tapi sebagai manusia kita punya pilihan untuk berperilaku melampaui dari hukum, melampaui dari kepatuhan hukum, dan itu akan menyenangkan untuk semua pihak, ya. Karena manusia adalah makhluk sosial, sehingga mematuhi hukum saja ya sudah memang, tapi perlu ada sentuhan etika supaya hubungan antar manusia, hubungan antara perusahaan dengan lingkungan itu menjadi lebih baik. Sebagai contoh, tersenyum itu etika, tidak ada aturan hukumnya. Jadi jangan karena dalil tidak ada aturan hukum yang mengharuskan senyum, lalu Anda tidak tersenyum. Nah, nanti dikira sedang sakit gigi tentunya, ya. Kenapa ini? Kok nggak pernah senyum? Terus kalau ditanyakan nggak ada undang-undang mengharuskan senyum. Ya memang tidak ada undang-undang mengharuskan senyum, tapi kenapa nggak senyum? Itu kan jadi hubungan antar manusia menjadi sangat hambar dan sangat transaksional ketika hanya mengikuti hukum tanpa ada sentuhan etika yang menjadi penghias hubungan antar manusia. Demikian pula hubungan antara bisnis dengan lingkungannya, kalau tidak ada dengan para pemegang kepentingannya, kalau hanya sekadar memenuhi aturan hukum, tentu hubungan ini menjadi hambar, transaksional, dan tidak dalam maknanya. Tapi kalau ada sentuhan etika di sana, tentu sifat hubungannya menjadi lebih mendalam, lebih emosional, dan lebih bermakna bagi manusia. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita seharusnya berperilaku, ya. Ada 3 pendekatan yang kita bisa gunakan di sini. Yang pertama dengan mengevaluasi konsekuensi dari perilaku kita, konsekuensi dari perbuatan kita. Satu madhab dalam teori etika kita sebut dengan utilitarianism. Utilitarianism ini menyarankan bahwa tindakan etis itu adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan yang paling banyak. Jadi sesuatu disebut etis itu kalau outputnya atau konsekuensinya ini menghasilkan kebaikan yang paling banyak dan kebaikan untuk lebih banyak orang, paling banyak orang. Jadi kita mengevaluasi suatu tindakan itu beretika atau tidak berdasar konsekuensi dari tindakannya. Kalau tindakannya itu menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan kepada lebih banyak orang, berarti tindakan itu lebih beretika. Bisa saja Anda mengklaim, tindakan saya beretika karena memberi kebaikan kepada diri saya, memberi kemanfaatan kepada diri saya, tapi tidak kepada lebih banyak orang. Nah, itu berarti standar etikanya masih sangat rendah gitu, ya, karena yang terbaik adalah yang memberikan kebaikan dan kemanfaatan kepada lebih banyak orang. Dan ini sangat sangat sesuai dengan
nilai-nilai moral, agama, budaya yang kita ikuti. Yang kedua, cara mengevaluasi apakah suatu tindakan itu beretika atau tidak dilihat dari caranya atau dilihat dari perangkatnya, perantaranya, means-nya, alatnya. Menurut madhab deontologi, salah satu teori dalam ilmu etika, suatu tindakan dikenal atau disebut dengan beretika ketika alat atau perangkat atau cara itu menghasilkan nobility to the ends, ya, menghasilkan kebaikan, keluhuran pada akhir prosesnya, pada akhir outputnya. Jadi bukan hanya output yang baik yang disyaratkan oleh deontologi, tapi juga cara. Jadi sesuatu disebut beretika ketika cara yang ditempuhnya itu menghasilkan keluhuran atau kemuliaan atau kebaikan pada akhirnya. Sehingga singkat kata adalah do your duty, jalankan tugasmu, dan berperilakulah dengan prinsip-prinsip yang sudah digariskan, prinsip-prinsip yang sudah yang ditetapkan, sudah, yang disepakati, sudah. Itu beretika. Jadi karena kalau hanya menggunakan teori utilitarianism, sesuatu disebut baik adalah ketika memberikan konsekuensi paling baik dan kemanfaatan kepada lebih banyak orang. Hanya di situ saja. Misalkan Anda berada di komunitas maling, maka standar etika komunitas maling adalah yang malingnya paling banyak, yang menggarongnya paling banyak, dan itu paling dihargai, paling dihormati, dan paling memberi kemanfaatan kepada komunitas maling. Jadi utilitarianism tidak melihat konteks lingkungannya, tapi kalau deontologi melihat konteks ini, tugas yang dijalankan. Jadi menurut deontologi, suatu tindakan disebut etis ketika tindakan itu merupakan alat, means, yang berujung pada nobility, keluhuran, kemuliaan pada akhirnya. Jadi ya meskipun Robin Hood itu memberi kemanfaatan pada banyak orang, tapi means-nya, caranya, nah itu yang tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan core principle. Sehingga menurut utilitarianism, apa yang dilakukan oleh Robin Hood itu etis karena memberi kemanfaatan banyak orang. Tapi kalau dilihat dari deontologi itu tidak etis karena perilakunya, means-nya, caranya tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan core principle yang disepakati oleh society. Masyarakat meyakini mencuri itu terlarang. Dan ketika Robin Hood mencuri, ya berarti dia melakukan tindakan yang terlarang. Itu menurut deontologi. Yang terakhir adalah dengan mengikuti karakter Anda atau karakter pribadi seseorang. Menurut teori kebaikan atau virtue teori, perilaku analisis etika dari suatu keputusan
sangat erat kaitannya dengan perkembangan perilaku, kemudian tindakan rutin yang dijalankan, yang kita pilih selama kita menjalani kehidupan. Dengan kata lain, bagaimana kita tumbuh, bagaimana kita belajar, bagaimana kita berkembang, lalu kita mengikutinya, mengikuti hati nurani itu, mengikuti kebiasaan yang kita jalankan, yaitu berarti etis. Maksudnya di sini ya kalau kita punya nilai-nilai moral yang sudah tertanam dalam diri kita, lalu kita mengikutinya ya, yaitu etis. Nah dari sinilah masuknya budaya, masuknya agama mempengaruhi keputusan etika kita. Jadi bukan hanya mengevaluasi output dari perbuatan kita menurut utilitarianism, bukan hanya mengevaluasi cara kita berperilaku menurut deontologi, tapi kita juga harus punya panduan yang berasal dari dalam diri kita sendiri, ya, dari kebaikan yang nilai moral yang tertanam dalam diri kita. Di situ ada agama, di situ ada budaya, di situ ada pendidikan dan sebagainya. Sehingga misalkan saya beragama Islam, menganut utilitarianism saja itu salah, karena hasil yang baik belum tentu baik kalau caranya tidak baik. Jadi dalam agama Islam, cara dan tujuan itu harus seiring. Kalau tujuannya baik, ya caranya harus baik. Tidak bisa cara saja atau tujuan saja misalkan. Maka mempertimbangkan nurani, mempertimbangkan nilai moral yang sudah tertanam dalam diri kita itu salah satu hal yang penting. Nah, bagian yang juga penting adalah apakah kalau perusahaan berperilaku etis itu mengancam profitabilitasnya. Nah, ini yang perlu kita bicarakan nih dalam bagian ini. Kita akan belajar membedakan antara perspektif jangka panjang dan perspektif jangka pendek terhadap profit. Ya. Kemudian kita juga harus bisa membedakan mana stockholder, mana stakeholder, mana pemegang saham dan mana pemangku kepentingan. Itu harus dibedakan. Kemudian kita mendiskusikan hubungan antara perilaku etis, goodwill, dan profit. Dan sedikit kita akan bicara soal konsep corporate social responsibility. Nah, saudara sekalian, profit atau sisa atau laba bersih ya dan kesuksesan itu kan menjadi standar. Profit itu menjadi standar kesuksesan perusahaan. Tapi kita kalau hanya berfokus pada penciptaan profit dengan perspektif jangka pendek, maka kita akan terjebak pada cara berpikir menghalalkan atau menghalalkan segala macam cara supaya dalam jangka pendek kita mendapat target profit kita. Tapi kita seharusnya berpikir jangka panjang ya, karena kita tidak mungkin dalam tanda kutip berbohong sepanjang waktu. Setiap kali akan menyusun laporan keuangan, kita akan berpikir untuk melakukan kecurangan, melaporkan laba sebaik mungkin. Nah, maka dari itu kita harus set bisnis kita, perilaku kita sedemikian rupa sehingga dalam jangka panjang kita bisa tidur nyenyak, bisa tenang. Perusahaan itu kan masuk ke dalam social contract, kita menyebutnya social contract antara society secara keseluruhan, masyarakat secara keseluruhan, dan perusahaan juga memiliki persetujuan atau agreement atau kontrak implisit dengan semua
semua anggota society, semua anggota masyarakat untuk menghasilkan social benefit. Dengan kata lain beginilah mudahnya, perusahaan itu tinggal berada, beroperasi di tengah lingkungan. Perusahaan tidak diisolasi dari lingkungannya. Perusahaan itu beroperasi di tengah lingkungan. Di sana ada pekerja, di sana ada masyarakat sekitar, di sana ada pemegang saham, di sana ada supplier, di sana ada pelanggan, dan sebagainya. Dan perusahaan itu punya ikatan kontrak sosial dengan para pihak ini. Misalkan dengan pekerja ya harus memberikan hak secara layak, pekerja pun terikat kontrak untuk menjalankan kewajiban dengan baik, pelanggan terikat kontrak untuk dilayani dengan baik, tapi pelanggan juga harus menunaikan kewajibannya dengan baik. Dan jaring kontrak sosial ini begitu kompleks, mengikat antara perusahaan dengan para pihak yang berkepentingan. Jadi perusahaan itu punya tujuan untuk menghasilkan manfaat atau menghasilkan profit kepada pemegang sahamnya. Perusahaan terikat kontrak untuk menghasilkan profit maksimal untuk pemegang sahamnya. Namun, perusahaan juga harus tahu, you bisa generate profit sebanyak-banyaknya, tapi perusahaan harus memberikan imbalan kepada society, kepada masyarakat. Karena masyarakat secara luas ya, di situ ada pemerintah, ada pekerja dan lain-lain, telah membolehkan perusahaan berdiri, beroperasi, sehingga ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan. Karena perusahaan beroperasi ya menghasilkan laba, hidup, menghidupi perusahaan itu sendiri, menghidupi pemegang sahamnya, dan sebagai imbalan kepada society, masyarakat yang mengizinkan perusahaan ini berdiri dan beroperasi, perusahaan harus menghasilkan manfaat kepada society. Itu hukum sosial. Kita misalkan sebagai manusia tinggal di satu pemukiman, masyarakat mengizinkan kita tinggal, masyarakat membolehkan kita menjalankan aktivitas kita di rumah kita. Lalu apakah itu selesai begitu saja? Ya tidak, kita punya kewajiban untuk melakukan hal yang sama minimal, yaitu membiarkan orang lain untuk tinggal dan berkegiatan di lingkungan. Jadi kita tidak mengganggu orang lain. Mudahnya kalau kita tidak diganggu, ya kita tidak boleh mengganggu. Kalau kita mendapat manfaat, maka kita harus memberi manfaat. Itu sederhananya begitu kontrak sosial. Dan profit yang dilihat dari perspektif jangka panjang ini lebih menurut teori dan menurut saya lebih menyeimbangkan kepentingan para pihak, bukan semata menghasilkan profit tapi merugikan lingkungan, tapi menghasilkan profit yang juga memberi manfaat kepada lingkungan. Karena efek dari suatu keputusan bisnis itu bisa saja tidak muncul dalam waktu jangka pendek. Sebagai contoh nih ya, buruknya kualitas lingkungan hidup, kualitas udara, kualitas air yang disebabkan oleh operasional perusahaan mungkin tidak terlihat dalam 1 atau 2 tahun. Tapi setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, kita baru lihat efek buruknya. Nah, padahal kita punya perspektif profit, ya sudah, pokoknya saya dapat profit tahun ini selesai. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan 5 tahun yang akan datang? Ketika perusahaan hanya berfokus pada profit tahunan,
siapa yang bertanggung jawab terhadap rusaknya lapisan ozon, rusaknya hutan, rusaknya kualitas air di lingkungan yang bisa saja munculnya 5 atau bahkan 10 tahun yang akan datang. Kalau itu kemudian dituduhkan kepada perusahaan, bisa saja perusahaan mengelak gitu kan. Loh, apa buktinya? Tuh lihat cara saya menyaring polusi udara, asap yang keluar dari cerobong pabrik saya. Tuh lihat bagaimana saya mengolah limbah air, limbah cairan. Iya, kalau disuruh melihat dalam jangka pendek kelihatan baik-baik saja. Tapi ada efek jangka panjang yang mungkin tidak diantisipasi. Dan kita melihat profit hanya perspektif jangka pendek, yang penting tahun ini untung selesai. Oleh sebab itu, kita atau bisnis atau profesional itu harus melihat konsekuensi dari perbuatan kita dari jangka panjang. Supaya kita antisipasi in case ada masalah yang muncul dalam jangka panjang, kita sudah punya cukup antisipasi begitu ya sejak awal. Nah, kita sekarang bergeser untuk mendiskusikan 3 hal ini. Stockholders, stakeholders, dan goodwill. Stockholders, Anda tahu, adalah pemegang saham, ya, orang yang berkontribusi memberikan modal. Tapi stakeholders adalah baik itu individu maupun kelompok yang berperan, yang berkontribusi, yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dan ini lebih luas daripada stockholders. Stockholders itu salah satu bagian dari stakeholders. Jadi pemegang saham itu salah satu bagian dari pemegang kepentingan. Jadi dia hanya salah satu, bukan satu-satunya. Oleh sebab itu, yang dipertimbangkan atau yang difokuskan itu bukan hanya stockholders, melainkan secara seimbang stakeholders ya. Nah, ketika stakeholders itu punya positive feeling, punya perasaan yang baik, punya dukungan moral yang baik kepada perusahaan, kita menyebutnya sebagai goodwill ya. Meskipun goodwill ini tidak secara eksplisit berkaitan dengan aset maupun utang perusahaan. Sehingga kalau Anda perhatikan pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, goodwill didefinisikan sebagai nilai lebih yang dibayarkan investor kepada perusahaan untuk mengakuisisi perusahaan melampaui nilai buku dari perusahaan tersebut. Melampaui nilai buku. Jadi kalau nilai buku perusahaan adalah 100, investor mau membeli perusahaan ini dan berani membayar 120. Nah, yang 20 itu kita boleh akui sebagai goodwill, dan 20 ini tidak merujuk pada aset tertentu, pada liabilitas tertentu, tapi merujuk pada positive feeling yang muncul dari stakeholders, dari para pemegang kepentingan ya. Contohnya misalnya reputasi perusahaan yang baik, kemudian value dari merek perusahaan, kemudian modal intelektual, perilaku tenaga kerja yang produktif, loyalitas pelanggan dan sebagainya. Hal-hal ini tidak terlihat pada aset perusahaan tertentu, sehingga kita mengistilahkan atau menyebutnya sebagai goodwill. Dan bagian terakhir dari pembicaraan kita adalah corporate social responsibility ya, atau tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR kita sering menyebutnya adalah praktek di mana perusahaan melihat dirinya sebagai bagian dari society. Jadi melihat perusahaan dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagian dari masyarakat, bagian dari society, bagian dari lingkungan yang memiliki
kewajiban sosial secara implisit seperti tadi dijelaskan di awal, bahwa perusahaan itu berdiri di tengah lingkungan, menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan tersebut, dan sebagai menghasilkan profit dari menggunakan sumber daya tersebut, dan sebagai konsekuensinya perusahaan memberikan imbalan kepada masyarakat dalam bentuk manfaat sosial tentunya. Dan CSR meletakkan para pemegang kepentingan atau stakeholder di framework atau di konteks yang layak. Jadi semua stakeholder, semua pihak berkepentingan itu dapat porsinya, dapat porsi penghargaannya. Nah, itu sekilas soal CSR, dan bagian yang mungkin juga penting harus kita ikuti, harus kita pahami adalah apakah perusahaan atau kita sebagai profesional itu perlu mengacu pada satu standar, satu acuan standar etika, atau banyak acuan standar etika. Mana yang harus kita ikuti, Pak? Karena kan etika itu bisa relatif ya, antar budaya, agama, kemudian antar perusahaan, antar institusi saja etikanya bisa berbeda. Ya memang ada relativisme etika memang. Jadi relativisme etika ini adalah sebuah filosofi yang menyarankan bahwa tidak ada kebenaran mutlak atau kesalahan mutlak terkait etika, karena bergantung pada konteks. Jadi sesuatu disebut etis atau tidak etis itu tidak ada kemutlakan. Oh, ini mutlak etis, ini mutlak tidak etis. Ini menurut ethical relativism ya. Tapi kalau kita mengikuti ini, kalau kita mengikuti ethical relativism, kita akan kehilangan arah. Terus saya harus berperilaku kayak apa? Kalau etis dan tidak etis itu relatif, lalu saya harus berperilaku seperti apa? Nah, business leaders, Anda sebagai profesional, itu diharapkan ya tidak menganut satu standar etika saja. Tapi Anda harus punya horizon, harus punya cakrawala yang luas untuk bisa memahami banyak standar etika. Oh, pelanggan saya itu begini, dan sesuatu disebut etis menurut pelanggan saya itu ini. Oh, masyarakat sosial itu punya standar, masyarakat di lingkungan perusahaan punya standar etika seperti apa, dan saya harus mengikutinya gitu. Yang tidak boleh berubah adalah komitmen perusahaan untuk menjalankan praktek terbaik yang memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya pihak, dan jangan sampai mengorbankan pelanggan, mengorbankan klien, mengorbankan pemangku kepentingan yang lain. Itu komitmennya. Oke, kita mungkin bisa mengikuti relativisme etika. Jadi masyarakat maunya apa, etikanya bagaimana, kita ikuti. Lingkungan kerja kita etikanya seperti apa, kita ikuti. Tapi satu hal yang harus kita pegang adalah kita harus memberikan sebanyak-banyaknya manfaat kepada sekeliling kita tanpa harus mengorbankan siapapun yang berada di sekeliling kita. Itu kata kuncinya. Jadi kalau dalam bahasa Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat terbanyak kepada manusia, dan orang yang beriman adalah orang yang aman, orang lain merasa aman dari tangan dan mulut orang ini. Itu dua hal yang mungkin dari ajaran Islam bisa dipegang ya.
Oke, standar etika itu bisa macam-macam. Bisa relatif, tapi satu, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi sebanyak-banyak manusia. Dan yang kedua adalah orang yang beriman adalah orang yang orang lain merasa aman dari mulut dan tangan orang ini. Itu dua hal, artinya tidak merugikan orang lain. Dua hal yang bisa dipegang. Maka mendiskusikan etika tidak bisa dilepas dari religiusitas, kawan-kawan. Religiusitas ini penting sekali perannya dalam perkembangan etika, meskipun dalam teori etika jarang dibahas, tapi kita di filsafat timur atau di teori etika yang di timur ya, Asia, religiusitas ini sangat kental. Kita percaya pada Tuhan dan kita juga percaya pada agama. Bukan hanya sekadar percaya Tuhan tapi tidak beragama, tapi kita dua-duanya. Kita percaya Tuhan dan kita percaya agama. Tuhan dan agama, melalui agama, mengajari kita untuk tahu, untuk bisa membedakan mana etis, mana tidak etis. Kita dengan mengikuti ajaran Tuhan kita jadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, persoalannya adalah kawan-kawan, kita juga meyakini adanya hari akhir, adanya kehidupan setelah kematian. Ada hari Day of Judgment, hari di mana kita menerima konsekuensi dari perbuatan kita. Semua agama meyakini ini. Ada yang menyebutnya sebagai karma lah, ada yang menyebutnya sebagai adab atau balasan atau pahala, apapun namanya. Tapi semua agama meyakini bahwa manusia akan mendapati balasan dari apa yang dia lakukan. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Nah, ini cukup menjadi rem menurut saya. Kalau saya berbuat buruk, saya akan mendapat konsekuensi buruk. Kalau saya berbuat baik, saya akan mendapat konsekuensi yang baik pula. Jadi kalau saya ingin mendapat konsekuensi yang menyenangkan, maka saya harus berbuat yang menyenangkan. Kira-kira itulah sederhananya. Ada dua dimensi religiusitas, kawan-kawan, menurut ilmuwan dan menurut filosofi ya, menurut filsafat. Yang pertama, ada dimensi intrinsik dari agama, yaitu agama menjadi master motif, menjadi master untuk mendorong motivasi kita berperilaku, menjadi master yang memotivasi kita berperilaku tertentu. Dan artinya di sini kita mendalami agama, kita menjadi pribadi yang spiritual, kita menjadi concern, aware dengan aturan agama kita, dan kita berusaha menegakkan aturan agama kita. Agama apapun, ya, itu namanya intrinsic religiosity. Yang kedua adalah extrinsic religiosity. Di sini agama hanya sebagai social status. Jadi kita tidak bisa pungkiri, kawan-kawan, di lingkungan kita Anda bisa lihat orang yang beragama hanya karena social status, karena status sosial. Mohon maaf, orang pergi haji ke Mekah, ke Saudi Arabia sana, tapi hanya untuk social status. Orang ke gereja hanya untuk menunjukkan bahwa dia berteman, dia anggota masyarakat yang baik. Ya, ada praktek agama yang demikian. Nah, dari dua aspek religion ini, intrinsic religiosity dan extrinsic religiosity, ternyata menurut banyak sekali penelitian, hanya intrinsic religiosity yang memberikan efek positif pada perilaku etis. Jadi kalau orang itu semakin religius secara intrinsik, jadi dia merenungi agamanya, menjalani hidupnya berdasar aturan agama,
itu punya kecenderungan untuk berperilaku etis lebih daripada orang yang sekadar menjalankan agama untuk kebutuhan status sosial. Maka kita bisa lihat, mohon maaf, kasus-kasus korupsi di Indonesia, misalkan Menteri Agama korupsi atau seorang yang terlihat dalam tanda kutip baik secara religius, tapi korupsi. Nah, bisa saja religiusitasnya itu religiusitas yang ekstrinsik, yang hanya menjalankan agama sebagai bagian dari tuntutan sosial supaya terlihat baik. Tapi dia tidak punya awareness, ya, kepedulian terhadap ajaran agama itu sendiri. Selain itu juga melihat Tuhan sebagai sebagai superpower yang dicintai, ya, loving view of God, itu juga punya efek positif terhadap perilaku etis. Jadi melihat Tuhan bukan sekadar sebagai pencipta langit dan bumi, sudah selesai itu saja. Tapi kita berusaha mencintai Tuhan, meraih apa yang diridhoinya, apa yang disukainya, apa yang dikehendakinya, apa yang menyenangkan buat Tuhan, itu yang kita lakukan. Karena kita mencintai Tuhan pencipta kita. Nah, perasaan ini akan memberikan efek positif pada perilaku etis. Dan ini ditemukan atau dikonfirmasi oleh banyak penelitian, kawan-kawan. Nah, pada akhir bagian ini, apa yang kita bisa ambil kesimpulan? Jadi mengapa etika itu penting? Mengapa etika penting? Karena itu topik pembicaraan kita. Yang pertama, dari perspektif religius atau perspektif agama, etika penting karena kita ingin menyenangkan Tuhan yang kita cintai dan kita sembah. Kita ingin mendapat keridhoannya, kita ingin mendapat perkenannya, maka kita berperilaku etis agar kita mendapat perkenan, ridho, kasih sayang dari Tuhan yang kita cintai dan kita sembah. Secara sosial, ya, kita melakukan tindakan etis agar kita hidup secara harmoni dengan elemen lain, dengan pihak lain dalam lingkungan sosial kita. Dan terutama kita menjadi pribadi atau menjadi organisasi yang dipercaya oleh pihak lain. Secara ekonomi, modal sosial itu sangat penting untuk menciptakan modal. Ya, modal sosial adalah komitmen perusahaan untuk mematuhi kontrak sosial tadi yang kita bicarakan di awal. Kalau kita sudah mendapat kepercayaan dari lingkungan, dari pekerja, dari masyarakat, dari pelanggan, dari supplier, dari pemegang saham, dari pemerintah dan sebagainya, maka itu sangat penting untuk kita gunakan kepercayaan tersebut untuk menciptakan profit, ya. Karena tanpa kepercayaan dari pekerja, tanpa kepercayaan dari pelanggan, tanpa kepercayaan dari pemasok, mustahil kita bisa menciptakan laba. Ya, kalau pemasok tidak percaya kepada perusahaan, terus kita dapat bahan baku dari mana? Kalau pekerja tidak percaya kepada perusahaan, lalu bagaimana kualitas pekerjaan mereka? Dan bagaimana output yang akan kita terima? Tentunya tidak bagus. Dan pastinya kita berperilaku etis, ya, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari bisnis, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu, ya, unnecessary cost, biaya-biaya yang tidak perlu yang harus kita keluarkan, yang muncul dari social class, ya, misalkan muncul dari konflik dengan lingkungan, muncul dari konflik dengan karyawan atau dari konflik dengan pihak manapun. Tentu hal itu hal yang tidak penting, ya, tidak perlu dah. Daripada bikin masalah, ya sudahlah, kita ikuti saja
aturan etika yang berlaku. Nah, pada bagian akhir teman-teman, ini ada 4 video yang bisa Anda saksikan, dan video ini sangat inspiratif, sangat berguna, sangat penting untuk Anda simak untuk memperdalam materi yang kita pelajari. Saya pikir saya cukupkan sampai di sini materi pertama ini, dan jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusi melalui pertemuan online di aplikasi Zoom. Terima kasih, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.